Pernah nggak sih lo ngerasa kalau sekarang ponsel tuh udah kayak organ tubuh tambahan? Kita nggak bisa lepas dari HP, pergi ke warung bawa HP, tidur HP di tangan. Bahkan ke kamar mandi pun HP nggak pernah ditinggal. Lucunya, kalau ketinggalan dompet masih santai. Tapi kalau HP yang ketinggalan rasanya kayak dunia mau runtuh. Tapi pernah kepikiran nggak gimana ceritanya manusia bisa sampai di titik ini? Dari alat komunikasi sederhana sampai benda kecil di tangan kita yang bisa mengendalikan hidup. Oke, kita mulai dari awal ya. Bagian 1. Awal mula saat dunia belum kenal HP. Sebelum ada ponsel, manusia dulu berkomunikasi jarak jauh pakai alat yang disebut telegraf. Pada tahun 1835, seorang ilmuwan Amerika bernama Samuel F.B. Morse berhasil menciptakan alat yang bisa mengirim pesan lewat kabel listrik pakai kode titik dan garis yang kita kenal sebagai kode Morse. Jadi, kalau dulu orang mau kirim kabar, bukan pakai emoji, tapi titik-titik dan garis-garis. Misalnya, I love you aja bisa kayak suara ketukan kapal perang. Nah, alat inilah yang jadi pondasi dari semua teknologi komunikasi modern. Bagian 2. Era telepon. Saat suara jadi sinyal, masuk ke tahun 1876, muncullah nama yang pasti sering kamu dengar, Alexander Graham Bell. Bell awalnya cuma pengen menyempurnakan telegraf, tapi justru nemuin hal yang lebih keren. Telepon pertama ini cuma punya satu corong, dan buat bicara lo harus ganti posisi. Mulut, telinga, mulut lagi. Ya, bisa dibilang ribet, tapi saat itu adalah keajaiban. Manusia bisa ngomong jarak jauh, langsung lewat kabel, suara lo bisa didengar orang lain di tempat berbeda. Mind blowing banget buat zaman itu. Bagian 3, operator, tolong sambungkan saya ke Budi. Tahun 1896, muncul model baru, telepon dinding. Tapi sistemnya belum otomatis. Lo harus memanggil operator dulu, baru bisa disambungkan ke nomor tujuan. Caranya, lo putar gagang besi di samping telepon, nanti operatornya yang nyambungin. Bisa dibilang kayak CS call center zaman dulu, tapi manual banget. Bab 4, nomor dan revolusi jaringan. Lalu di tahun 1927, muncul sistem telepon dengan nomor panggilan langsung. Nggak perlu operator lagi, cukup putar nomor, dan voila, lo bisa langsung terhubung. Inilah awal mula sistem nomor telepon seperti yang kita kenal sekarang. Bagian 5. Lahirnya telepon genggam. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mulai seru. Telepon genggam pertama di dunia. Tanggal 3 April tahun 1973, seorang insinyur bernama Martin Cooper dari Motorola berhasil membuat telepon genggam pertama. Beratnya 2 kilogram. Ya, 2 kilo, bro. Jadi, kalau dulu lo telepon pacar kelamaan, bisa sekaligus olahraga tangan, dan biaya produksinya sekitar $1 juta. Tapi waktu itu belum dijual ke publik. Bagian 6, Jepang dan era analog. Tahun 1979, Jepang lewat perusahaan Nippon Telegraph and Telephone memperkenalkan layanan telepon nirkabel pertama di Tokyo. Inilah awal era telepon analog. Walau masih mahal dan sinyalnya lemah, tapi ini langkah besar menuju komunikasi bebas kabel. Bagian 7, Motorola Dynatac, raja HP pertama. 4 tahun kemudian, tahun 1983, Martin Cooper akhirnya meluncurkan Motorola Dynatac 8000X, ponsel pertama yang bisa dibeli umum. Tapi ya, baterainya parah banget, butuh 10 jam ngecas cuma buat 30 menit bicara. Kalau lo pikir powerbank zaman sekarang nyebelin, coba hidup di tahun 80-an. Bagian 8, era SMS dan Nokia. Tahun 1992, muncul Nokia Mobira dan model-model awal yang sudah bisa mengirim SMS. Bayangin, dulu kirim selamat pagi aja butuh pulsa per karakter. Tapi teknologi GSM waktu itu bikin komunikasi lintas negara. Jadi mungkin tanpa gangguan. Bagian 9, email dan internet masuk ponsel. Tahun 1994, dunia disambut oleh IBM Simon Personal Communicator. Bentuknya kayak kalkulator tebal, tapi fitur-fiturnya keren banget buat zaman itu. Bisa kirim email, punya kalender, jam dunia, bahkan ada layar sentuh warna hijau.
tapi baterainya cuma tahan 1 jam. Yah, belum cukup buat scrolling TikTok sih. Bagian 10, Nokia Communicator dan BlackBerry. Tahun 1996, Nokia meluncurkan Nokia Communicator dengan keyboard QWERTY, kayak laptop mini. 2 tahun kemudian, muncul BlackBerry yang jadi simbol profesionalisme. Kalau punya BlackBerry, lo kelihatan sibuk banget, padahal cuma main snack di kantor. Bagian 11, Android versus iPhone, pertempuran abadi. Tahun 2005, sistem operasi Android mulai dikembangkan. Awalnya untuk kamera digital, tapi akhirnya beralih ke smartphone. Lalu 2007, Steve Jobs memperkenalkan iPhone pertama, satu alat yang menggabungkan telepon, pemutar musik, dan internet dalam genggaman. Dunia berubah selamanya. Dari situ, lahirlah 2 kubu besar yang sampai sekarang masih berdebat di kolom komentar. Android lebih bebas bro, iPhone lebih prestis bro. Bagian 12, era smartphone, dunia dalam genggaman. Sekarang, kita hidup di masa di mana HP bukan cuma alat komunikasi, tapi juga kamera, dompet, peta, bahkan pengganti otak kedua. Dengan satu sentuhan, lo bisa tahu apapun, kirim uang, bikin bisnis, atau bahkan jatuh cinta. Tapi di sisi lain, HP juga bikin kita tergantung banget sama notifikasi. Kita bukan lagi pemilik teknologi, kita yang dimiliki olehnya. Jadi, dari telegraf tahun 1835 sampai ponsel pintar yang ada di saku lo sekarang, semuanya adalah perjalanan panjang yang luar biasa. Dari pesan titik garis sampai video call 4 Kelvin, dari kabel-kabel panjang sampai sinyal 5G yang gak kelihatan. Dan mungkin sebentar lagi komunikasi manusia bakal melangkah ke level baru, Neuralink, komunikasi langsung antar otak. Sayap, gag sayap, masa depan udah di depan mata. Terima kasih udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar gak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Gue Tembok Digital, pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya.